Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di materi mengenai menulis esai kreatif dan riset berita. Oke, dalam materi ini tentu saja para mahasiswa diminta untuk nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan konsep dan karakter esai kreatif ini. Selain itu juga para mahasiswa diminta untuk mampu mengembangkan ide dan argumentasi baik dalam bentuk tulisan esai. Eh, di sini, di materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sih langkah-langkah riset berita dari perencanaan hingga membuat yang namanya verifikasi data. Selain itu juga kita akan belajar mengenai bagaimana mengintegrasikan hasil riset ke dalam tulisan kreatif atau berita yang kredibel. Kredibel itu artinya berkualitas, bertanggung jawab, dan juga maksudnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, selain itu yang terakhir adalah tentu meminta para mahasiswa untuk mampu berpikir secara kritis bagaimana caranya menulis secara orisinalitas. Jadi silakan dicatat poin-poin yang kurang dimengerti, kemudian nanti kalau misalnya ingin didiskusikan di kelas, kita bisa diskusi di kelas dan bisa ditanyakan ya. Oke, yang pertama, eh, esai kreatif ini merupakan salah satu kebebasan gitu ya untuk berekspresi secara pribadi imajinatif. Jadi artinya si esai kreatif ini bagaimana sih caranya kita menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita, yang kita pikirkan, yang kita pahami ke dalam suatu tulisan. Nah, di mana dalam suatu tulisan ini tentu meminta para mahasiswa untuk berpikir secara imajinatif. Kemudian juga kalau misalnya tulisannya mau berupa jurnal atau sesuatu yang akademik, maka bagaimana bisa melihat bahwa itu tulisannya berupa sesuatu yang akurat. Begitupun ketika menulis berita. Kenapa? Karena menulis berita itu perlu pemikiran dan pemahaman yang sangat mendalam. Karena setiap tulisan ini bisa memiliki makna-makna yang berbeda. Nah, gimana nih caranya tulisan yang kita sajikan kepada para pembaca ini bisa dipahami dengan sudut pandang netral. Dalam artian, si pembaca itu merasa tidak dikomporin gitu ya, atau misalnya tidak merasa diprovokasi, dan juga tidak merasa bahwa tulisan ini kok jadi subjektif ya menurut penulis. Nah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana tulisan ini bisa bersifat netral gitu. Ada sudut pandang dari subjektifnya si penulis, ada juga sudut pandang dari para pembacanya itu secara objektif. Dan selain itu juga tentu ketika kita menulis berita, ketika kita menulis esai kreatif, maka kita harus menemukan gaya tulisannya. Apakah mau menggunakan gaya tulisan bahasa keseharian ataukah mau menggunakan gaya tulisan dengan akademik ataukah mau menggunakan gaya tulisan puitis. Nah, ini tergantung si penulis sendiri gitu bagaimana bisa menarik emosional para pembaca ketika membaca tulisannya. Nah, selain itu, kita juga harus paham sebenarnya apa sih si menulis ini? Menulis itu adalah satu keterampilan penting bagi semua orang yang ingin mengekspresikan ide. Masalahnya adalah lambat laun karena semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin mudah kita mendapatkan jawaban dari tugas-tugas yang kita dapat dari kampus gitu ya, dengan AI ataupun lain sebagainya, maka menulis ini menjadi sesuatu hal yang jarang dilakukan. Nah, padahal menulis ini adalah sesuatu hal yang memang perlu dilakukan untuk bisa mengasah otak kita gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Hal yang paling sederhana ketika kalian malas adalah dengan menulis diary gitu. Jadi, dengan menulis keseharian kalian itu bisa membuat kalian menjadi terampil untuk menulis. Itu yang biasa dilakukan oleh para penulis-penulis gitu ya, supaya tahu dan bisa mengetahui gitu keterampilannya itu seperti apa gitu ya. Maksudnya kemampuan dan keterampilannya sudah terasa atau tidak, maksudnya seperti itu. Nah, kita bahas mengenai si menulis dan esai kreatif ini gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih cirinya gitu ya? Untuk mengetahui ciri dari esai kreatif ini tentu bagaimana ya caranya kita seorang penulis itu bisa merefleksikan atau menggabungkan antara pandangan pribadi subjektif dengan pandangan objektif, di mana kita sebagai penulis itu mencurahkan berbagai macam pengalaman-pengalaman kita dalam sebuah tulisan, dan juga
penglihatan-penglihatan kita dalam sebuah dideskripsikan dalam sebuah tulisan. Makanya kenapa esai kreatif ini tentu akan sangat berbeda dengan akademik gitu ya. Kenapa kalau akademik ya tentu apa yang dia baca, jurnal yang dia baca, buku yang dia baca itu akan mempengaruhi isi dari tulisannya. Kalau esai kreatif itu lebih kepada pengalaman, cerita orang dan lain sebagainya. Terus gimana nih supaya kita tahu ciri utamanya? Nah, untuk tahu ciri utama bahwa itu merupakan bagian dari esai kreatif adalah biasanya akan ada penggunaan suara narator. Misalnya kalau ditulisnya itu dengan kata saya, bukan kata aku kan ada saya aku gitu. Nah, jadi kalau misalnya kata gue, Bu boleh nggak pakai kata gue? Kalau gue itu bisa merupakan esai kreatif, berarti gaya penulisannya memang seperti itu, lebih apa ya? Lebih berani dalam menyampaikan tulisannya karena kan dianggap beberapa budaya masih menganggap bahwa kata gue itu tidak sopan. Lebih baik menggunakan kata saya atau kata aku. Tapi kalau misalnya esai kreatif itu pasti dia akan menggunakan kata saya. Di mana kata saya ini berupa sesuatu yang berdasarkan pengalaman, kemudian imajinatif, dan juga tentu dalam kata saya ini juga tidak melulu dengan sesuatu yang linear atau sejalan gitu. Jadi bisa loncat-loncat ceritanya, bisa kalau misalnya ingat pertemuan ke-6 yang kemarin, itu kan ada alur ceritanya itu ada yang maju mundur gitu ya, ada yang paralel, ada yang flashback, ada yang maju gitu. Nah, jadi ini ditentukan gitu mau seperti apa si esai kreatifnya. Nah, ini adalah tahap penulisan dari sebuah esai kreatif. Pertama, tentu menulis adalah sesuatu hal yang susah-susah gampang, apalagi kalau misalnya nanti para mahasiswa diminta untuk membuat jurnal, membuat esai gitu ya, bingung, aduh, atau menulis skripsi, aduh, apa ya yang harus ditulis awalnya dulu. Nah, ini merupakan tahap ide dan inspirasi yang memakan waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, dan ini susah-susah gampang sebetulnya. Makanya kenapa kita sebagai penulis, kita harus banyak baca, harus banyak eksplor pengalaman-pengalaman, harus banyak mendengarkan cerita orang, kemudian kita sering coret-coret. Nah, coret-coret itu jangan dianggap itu nggak berharga. Justru coret-coret yang biasa kita lakukan itu adalah salah satu bibit bagaimana tulisan kita nanti akan terbentuk. Begitu ya. Itu pun yang selalu Ibu sarankan kalau Ibu lagi ngebimbing skripsi, coba kamu tulis dulu apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu inginkan. Nanti kan berantakan tuh tulisannya, nanti baru kita susun rapi satu-satu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk bisa melakukan mind mapping dalam tulisan kita ke depannya. Selain ada ide dan inspirasi, kemudian ada sudut pandang dan gaya. Nah, sudut pandang dan gaya ini tadi sudah disampaikan, tulisannya itu akan bersifat seperti apa? Apakah akan bersifat dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, orang pertama, kemudian juga apakah tulisannya akan lebih eksperimental, apakah dengan gaya humor ataupun dan lain sebagainya. Ini pun tentu harus sesuai dengan tujuan dari si penulisnya. Penulis esainya ini tuh pengennya kayak apa sih nulisnya gitu. Penulis berita juga pengennya tulisan beritanya kayak apa. Jadi karena setiap penulis pasti punya gayanya masing-masing. Nah, selain itu yang ketiga adalah kerangka. Nah, kerangka ini adalah gimana nih caranya kita sebagai penulis itu tahu mana tulisan yang itu termasuk kategori pembuka, kemudian bagaimana dari pembuka cerita pembuka maksudnya dari cerita pembukaan, kemudian dari situ bagaimana kita bisa mengembangkan atau ada isinya. Isinya tuh apa ya dari paragraf pertama cerita saya ini, baru dari situ kita lakukan yang namanya refleksi. Nah, refleksi ini lebih kepada kontemplasi dari tulisannya gitu. Kontemplasi itu apa ya? Ya refleksi sih. Jadi kayak lebih di bab satu misalnya ngebahas tentang pembukaan kenapa ya perpisahan ini terjadi misalnya kayak gitu. Nah, bab 2 itu lebih ke menceritakan tentang si perpisahan itu. Nah, baru di bab 3 itu adalah menceritakan tentang kesimpulan dari si perpisahan itu. Baru penutupnya itu biasanya eh, apa ya diisi dengan apa tuh bisa jadi quote atau bisa jadi kata-kata mutiara atau bisa jadi sesuatu hal yang memancing para pembaca untuk menjadi lebih terenyuh dengan tulisannya gitu ya. Nah,
Selain itu juga setelah mencapai kerangka, tentu kita harus punya draft pertamanya. Nah, draft pertama ini usahakan jangan dulu terlalu banyak editing, tapi benar-benar tulis aja dulu apa yang ada di pikiran kita gitu. Terus tulis semuanya. Setelah ditulis, baru nanti kita bisa baca. Setelah dibaca, baru biasanya kita akan menemukan tulisan mana aja ya yang nggak sesuai, tulisan mana aja ya yang ini kayaknya too much gitu, tulisan apa ya yang yang kiranya ini berulang-ulang. Tapi sebelum itu jangan baru sedikit nulis baru revisi lagi, sedikit nulis revisi lagi, sedikit nulis revisi lagi. Nah, itu justru akan melelahkan. Tapi yang paling benar adalah tulis dulu sebanyak-banyaknya. Terus setelah tulisan selesai dan kita merasa cukup, baru kita koreksi satu-satu. Makanya harus detail gitu ya, dan apa ya, dan bahwa si tulisan ini tuh bukan tulisan yang kaku gitu, bukan kayak buku teori dan lain sebagainya, tapi tulisan itu lebih mengalir gitu. Ada kata saya, kata aku, kamu, dia. Nah, itu adalah merupakan voice dari draft esai kreatif. Selain itu juga ada revisi dan penghalusan. Nah, revisi dan penghalusan ini tentu harus diperkuat dengan detail sensorik, konsisten suara, dan hapus bagian yang tidak perlu. Gimana Bu kita tahu detail sensorik? Detail sensorik itu misalnya dalam esai kreatif itu dia tulis begini, apa ya? Usapan tangannya di kepala, usapan kepala ayah di kepala, usapan tangan ayah di kepala saya membuat saya makin rindu dengan dia. Nah, jadi kan ada sensorik kan, jadi artinya tangan kita tuh membayangkan bahwa tangan si ayah ini lagi mengelus kepala anaknya, dan anaknya ini sedang mengalami kerinduan. Nah, kita kan nggak tahu nih, apakah itu adalah memori masa lampaunya dia karena ayahnya sudah meninggal, apakah dia cuma lagi kangen aja sama ayahnya karena dia beda tempat gitu atau jauh dari ayahnya. Nah, ini disebut dengan sensorik suara. Itu juga suara tuh ya, ada yang apa tuh, kalau misalnya mau teriak atau marah dia bilang apa, A-nya tuh banyak pakai tanda seru. Nah, itu adalah salah satu yang disebut dengan konsistensi suara dalam sebuah tulisan, sehingga para pembaca itu bisa apa ya, menggambarkan dan memvisualisasikan. Baru setelah itu kita lakukan yang namanya finalisasi. Nah, finalisasi itu yang tadi ya yang sudah Ibu bilang. Kita cek dulu judulnya seperti apa, kemudian kita cek juga ejaannya, penulisannya ada yang typo atau enggak, kemudian juga kira-kira sudah cukup kuat atau tidak si ceritanya gitu. Ini adalah tahapan-tahapannya. Kalau ditanya, Bu, boleh nggak berantakan? Harapannya sih tidak berantakan, karena kalau misalnya urutannya tiba-tiba finalisasi dulu tapi idenya terakhir, itu juga akan membingungkan para pembacanya. Selain itu, kita juga perlu melakukan yang namanya kita juga perlu melakukan yang namanya riset dan berita. Nah, riset dan berita ini adalah tentu riset dan berita ini tentu ada untuk melakukan yang namanya penulisan artikel juga. Nah, si penulisan artikel ini kita harus pahami dulu bagaimana pengertian dan cirinya. Nah, pengertiannya sendiri, kalau misalnya kita tahu nih apa sih itu berita, berita adalah penyampaian informasi yang akurat, terkini, dan relevan bagi publik. Jadi, artinya sama seperti materi-materi yang sebelumnya kita bahas, berita itu ada dua poin yang paling penting, aktual dan faktual. Aktual itu akurat, faktual itu terkini. Nah, ini kenapa penting? Supaya berita itu dianggap masih fresh, tidak basi. Jadi, nah, terus gimana nih dengan sekarang semuanya serba canggih dan teknologi. Semua berita lebih cepat gitu. Kalau sekarang koran-koran banyak yang nggak ada. Nah, itulah sebabnya kenapa berita-berita ini biasanya ketika diwawancara langsung dia membuat beritanya gitu. Atau mungkin yang lagi males dia cuma cabut-cabut informasi dari berita portal lain, terus dia buat dan dia rangkai sendiri. Padahal dia nggak pernah nyari beritanya sama sekali. Selain itu juga ciri-cirinya ini kita sudah paham banget. Kalau berita itu pasti harus ada 5W1H. Ini sudah sangat-sangat jelas. Kalau berita pasti harus ada 5W1H, terus harus sesuai dengan fakta. Biasanya faktanya itu dari mana? Dari kita tahu how dan why gitu ya. Dan juga selain itu juga kita
harus sangat-sangat objektif, tidak boleh subjektif. Dan ini sering kali ya Ibu bahas, hati-hati kalau misalnya kalian jadi penulis, itu apalagi penulisan berita, jangan sampai tulisannya jadi subjektif. Tulisan itu harus objektif, harus menggunakan sudut pandang point of view-nya para pembaca, bukan point of view-nya si jurnalis tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian tip praktis ya untuk para penulis dan pembacanya. Sebenarnya ini lebih ke penulisnya sih. Gimana para penulis ini mampu menggunakan detail sensorik gitu ya. Nah, si detail sensorik itu yang tadi sudah dibahas gitu mengenai eh, apa sih wangi kopi di pagi hari itu adalah sensorik karena penciuman. Atau misalnya indahnya bola mata dia itu artinya panca indera kita karena kita ngelihat bola matanya dia tuh indahnya bunga-bunga di pegunungan ini. Nah, itu artinya merupakan salah satu dari panca indera yang kita gunakan atau indera penglihatan. Jadi, gunakan istilah-istilah ini supaya bisa menghidupkan si suasana. Kemudian juga kita harus bereksperimen dengan gaya dan struktur tulisannya gitu. Jadi jangan monoton gitu-gitu aja. Buat tulisan itu justru up and down. Kenapa? Karena kalau dengan tulisan yang up and down, tidak monoton, tidak flat, si pembaca ini tuh tidak cepat merasa bosan. Pembaca ini merasa bahwa wah, ada lagi yang fresh nih dari penulis ini, ada lagi yang fresh nih dari penulis ini. Kalau misalnya kalian tahu penulis yang namanya Asma Nadia atau Terelai, itu tuh dia sangat-sangat pintar sekali mengolah dan bereksperimen dengan struktur dan kata-katanya. Dan itu membuat para pembaca itu menjadi loyal terhadap tulisan-tulisannya. Jadi mereka-mereka nih audiens tuh nunggu lagi, para pembaca tuh nunggu lagi tulisannya seperti itu. Selain itu juga buat pembaca merasakan pengalaman bukan hanya membaca fakta. Jadi artinya eh, apa ya itu kalau misalnya dalam esai. Tapi kalau misalnya dalam penulisan berita sensorik itu jelas ya. eh, Para warga menangis karena banjir. Oh, berarti para warga, barang-barang para warga sudah berlumut. Nah, berlumut itu kan berarti ada sensor yang kita pegang gitu. Kalau itu lumut atau yang kita lihat panca indera itu lumut gitu. Kemudian gaya struktur juga sama, penulisannya disesuaikan. Apakah penulisannya untuk berita olahraga, kesehatan, infotainment, kemudian berita, politik. Nah, itu disesuaikan. Kemudian juga kita harus memberikan pengalaman-pengalaman bukan hanya fakta. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman ini menjadi bumbu tersendiri, menjadi penguat dari tulisan tersebut. Jadi kalau misalnya jurnalis itu bisa nulisnya seperti ini. Ini yang dialami para warga tahun lalu, sekarang para warga merasakan yang sama. Nah, itu adalah pengalaman dari si para warga. Atau misalnya kalau dari esai kreatif menunjukkan kepada uh, tulisan itu refleksi karena ingat gak sih kayak Laskar Pelangi? Laskar Pelangi itu adalah dari Andrea Hirata, dia itu kan penulis dari Kepulauan Bangka Belitung dari Belitung yang mana sekolahnya rapuh dan lain sebagainya lah ya. Jadi dia memberikan pengalaman-pengalaman itu dia ceritakan dan eh, pada saat itu Laskar Pelangi laris keras novelnya ya kalau nggak salah antara satu sampai dua novel ya. Saya ibu agak lupa tapi filmnya juga termasuk yang populer kayak gitu. Nah, ini beberapa tahapan dari penulisan berita tersebut. Jadi kalau misalnya ini sangat-sangat berbeda ya dengan tahapan dan penulisan esai kreatif. Kalau dalam tahapan penulisan berita, yang pertama yang harus kita ketahui adalah identifikasi topik dan sudut beritanya. Kenapa kita perlu identifikasi topik dan sudut berita? Supaya kita tahu nih, ini tuh berita tentang apa yang tadi Ibu bahas. Apakah ini beritanya tentang infotainment, apakah tentang news, apakah tentang sport, apakah tentang politik, atau apakah tentang kuliner, itu tentang apa. Jadi fokus. Dan itu tuh akan membuat tulisan beritanya itu menjadi lebih berwarna ketika kita tahu segmentasi kita tuh beragam atau monoton gitu. Kalau misalnya monoton politik ya berarti tema-tema politik misalnya eh, tema tentang kebiasaan tema misalnya kebiasaan di luar
kegiatan politiknya, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu topik atau sudut berita yang memang ingin dibuat. Kemudian ada pengumpulan data dan sumber. Nah, pengumpulan data dan sumber ini tentu dilakukan dengan melakukan wawancara, kemudian ada data statistik, ada observasi, dan fakta. Nah, ini pengumpulan datanya dapat dari mana? Sumbernya dari mana? Ingat, kita pernah sering banget bahas tentang BNPD gitu ya. BNPD ya kalau nggak salah. Badan Nasional eh, Perencanaan Bencana. Jadi gimana nih data apa yang mereka punya gitu ya, data apa yang mereka miliki, kemudian seperti apa. Nah itu yang disebut sebagai pengumpulan data dan sumber. Kemudian juga bisa diwawancara ketua BNPBD-nya, bisa diwawancara juga para warganya, itu terserah kayak gitu ya. Itu untuk bisa mengumpulkan data dan sumber. Selain itu, dalam penulisan berita tentu harus ada kerangka beritanya. Kerangka beritanya harus dibuat, mana kata pembukanya, kemudian mana subtitlenya gitu atau note graphnya, kemudian mana badan beritanya, mana penutupnya. Ini kalau nggak salah di materi 4 atau materi 5, materi 4, sorry, materi 3. Di materi 3 itu 4 apa 3 ya, ibu lupa. Jadi 4 atau 3 itu sudah dijelaskan gitu ya kerangka berita itu kenapa, why, and how itu ada di badan berita gitu. Kalau penutur seperti apa. Nah, itu kan untuk menghasilkan satu berita yang menarik dan kredibel. Selain itu juga harus ada draft pertama. Ini sama konsepnya dengan apa tuh dengan penulisan kreatif yang esai kreatif tadi, bahwa dalam draft pertama itu harus tulis aja dengan semua-semuanya, baru setelah itu nanti sama pihak editorial akan diedit untuk lebih mudah dicerna oleh para pembaca ketika membaca berita tersebut. Kemudian selain itu ada revisi dan penyuntingan. Nah, revisi dan penyuntingan yaitu tadi editorial ya, lebih kepada editorial itu sendiri. Jadi gimana mengecek faktanya, kutipannya, objektivitas, ejaan dan tata bahasa. Selain itu ada yang namanya publikasi. Nah, karena sekarang semua berita itu bukan lagi berita cetak, kebanyakannya adalah online, maka mulai nih disesuaikan berita apa, apakah mau dilempar dulu di websitenya kita sebagai penulis atau pengen langsung dipublish gitu ya. Atau misalnya didiskusikan dulu ataupun dan lain sebagainya karena harus disesuaikan dengan format medianya sendiri seperti itu. Nah, kalau ini adalah tips praktisnya, sama lah ya, pakai piramida terbalik. Ini juga udah pernah dibahas, pakai piramida terbalik, kemudian gunakan lead yang menarik, hindari jargon karena takutnya sus apa? Kalau pakai jargon-jargon kayak gitu tuh kalau kepanjangan banyak orang yang nggak bisa ngikutin. Kalau kependekan kayak nggak menarik gitu. Jadi daripada nanti riskan gitu, daripada nanti menimbulkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, misalnya tiba-tiba tulisannya dianggap menjiplak atau misalnya tulisan beritanya dianggap too much atau berlebihan, maka hindari jargon-jargon tersebut. Kemudian pastikan sumber valid, tentu ini harus dengan apa ya, gimana ya Bu cara tahu kalau bisa penulisan berita ini valid dan diverifikasi, itu adalah tugasnya bukan penulis, tugasnya editorial. Jadi editorial yang akan melakukan itu dan akan memberitahukan kepada penulis mana berita yang di reject, mana berita yang wajib tayang seperti itu. Nah, terus gimana cara menggabungkan esai kreatif dan berita? Perlu diketahui, esai kreatif atau biasa disebut tulisan naratif atau feature itu biasanya memadukan fakta dengan narasi kreatif. Jadi dia cuma fakta aja gitu. Misalnya fakta apa ya? Apa dong contohnya? Misalnya faktanya adalah hmm, Unicom meraih penghargaan Best Robot misalnya ya, tahun 2024. Kemudian diceritakan keberhasilan Taiwan dalam mendapatkan tentu itu merupakan jeripaya daripada para dosen dan para mahasiswa. Jadi disampaikan bahwa faktanya menang juara robot, kemudian ada narasi-narasi atau kalimat-kalimat yang disampaikan
dalam tulisannya sehingga orang menjadi tertarik dengan apa yang dibaca. Kemudian juga kalau esai naratif katanya harus berdasarkan pengalaman dan perspektif penulis. Misalnya, tulis berita tentang fenomena sosial, lalu tambahkan refleksi atau pengalaman pribadi sebagai esai pendek di bagian akhir. Nah, artinya karena kita menggabungkan antara esai dan berita, maka yang paling penting adalah temanya itu tentang ngebahas fenomena apa sih gitu ya. Kalau misalnya fenomenanya maka seblak gitu ya. Berarti kan kita harus tahu nih apakah itu berpengaruh secara sosial, refleksinya kenapa, berbeda-beda dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang disebut sebagai tulis berita tentang fenomena sosial, lo tambahkan dan pengalaman pribadi. Nah, nanti pengalaman pribadi dari A dan B itu disatukan menjadi satu cerita yang utuh, karena untuk menggabungkan esai kreatif dan si berita itu sendiri. Oke, terus gimana nih tips dan tips praktis dan strateginya? Jadi kalau misalnya paling sederhana, ketika kita ingin membuat suatu tulisan esai kreatif atau misalnya kita ingin melakukan penulisan berita, maka strategi yang paling pertama dilakukan adalah baca. Kita harus mau baca esai kreatif dari penulis lain. Terus kita pahami gaya strukturnya seperti apa. Catat tuh sama kita. Misalnya, oh tulisan Tarela itu seperti ini. Catat. Gayanya seperti ini. Strukturnya seperti ini. Atau misalnya yang Laskar Pelangi. Oh judulnya kayak ini. Atau yang Harry Potter dan lain sebagainya. Jadi kayak tahu gitu ya. Mana nih kalian bisa mengidentifikasi gaya-gaya mana yang berbeda. Kemudian tadi sudah Ibu sampaikan harus latihan rajin menulis. Latihan rajin menulis itu ya kayak minimal rajin dulu nulis diary, buku harian, baru setelah itu nanti kalian akan apa suka dengan proses menulis. Jadi kayak untuk bisa bilang orang suka dalam sesi menulis kemampuan untuk melatih menulisnya itu nggak semua bisa gitu. Karena kenapa? Karena biasanya banyak prokrastinasi, penolakan-penolakan atau rasa malas lainnya gitu ya. Yang ketiga, strateginya adalah selalu cek fakta dan pastikan keaslian tulisan. Ini tentu harus dilakukan, tadi sudah disampaikan, untuk menunjukkan kredibilitas dari si penulisnya. Makanya harus dilakukan keasliannya. Selain itu juga jangan lupa ketika melakukan penulisan eh, kreatif atau esai kreatif harus dapat mengorganisasikan ide sebuah menulisnya gitu ya. Jadi artinya dia tahu nanti si penulisnya itu eh, garis besar dari ceritanya itu tentang apa ya, ceritanya itu tentang apa ya, beritanya tentang apa kayak gitu. Kenapa itu perlu? Supaya kita bisa saling mengecek kira-kira mana yang kurang dan mana yang belum sesuai. Yang terakhir adalah bereksperimen dengan kombinasi naratif, kreatif, dan fakta untuk menarik pembaca. Ini juga penting, bukan hanya untuk dinilai hasil tugasnya, tapi juga bagaimana ketika kita menulis kreatif atau menulis berita, itu kita bisa menyajikan hal-hal yang faktual terhadap audiens atau terhadap para pembaca. Kayak gitu ya. Oke, sip. Ini materinya nggak terlalu banyak. Ini adalah buku yang digunakan. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, silakan nanti tanyakan di ruang jelas. Semangat, kita sudah sampai di pertemuan terakhir sebelum nanti UTS ya. Terima kasih.